Tapi kalau saya sih sebenarnya menganggap Mas Sugi ini sebagai orang yang namanya orang yang terlalu terobsesi ya. Ingin mencari sensasi, ingin dipanggil kiai, ingin dipanggil gus, ingin dipanggil ustadz gitu. Ya kalau menurut saya, ya saya anggap ya orang yang belum mukallaf lah, paham lah Bang Ferry. Belum mukallaf lah gitu ya. Jadi ya kalau orang mukallaf itu kan baligh, kan, kemudian berakal. Mungkin dia sudah baligh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat-sahabat Malimudo dimanapun Anda berada, baik di dunia nyata, dunia maya, dan dunia yang lain. Nah, mudah-mudahan sehat selalu di masa pandemi ini. Mudah-mudahan tetap jaga oleh Allah dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini sahabat Malimudo, kita akan membahas satu hal yang menarik ya. Sebuah video yang baru beredar yang sedikit nyelekit di hati nih. Nah, sebelum kita tanyakan bagaimana tanggapan dari Ustadz kita, Ustadz Muzadil Al-Fadani atau Ustadz Malimudo, sebelum itu kita akan melihat dulu videonya berikut ini. Check it out. Atau jangan-jangan Gus Nur NU Gadungan. Jangan-jangan, siapa tahu nanti. Allah alam bisawab. Gitu. Jadi gini Bang, saya dari lahir ya sampai dapat hidayah. Kan saya dulu jahiliyah, kurang lebih begitu ya. Saya tuh nggak ngerti NU. Kelihatan kalau pernah jahiliyah. Ya? Saya itu NU, saya nggak paham NU kultural itu apa, NU tradisional struktural itu apa, saya nggak paham. Yang saya paham, oh mbak saya NU, bapak saya NU, kakek buyut saya NU, hanya itu aja yang saya tahu Bang. Saya nggak pernah paham itu NU apa. Oh kalau subuh kunut, oh gitu. Kalau Muhammadiyah nggak, hanya kulit-kulitnya itu aja. Dan saya nggak pernah memperdalam itu NU itu apa. Saya sebagaimana Nahdien lainnya. Nahdien lainnya gitu pada umumnya Bang. Ya NU gitu aja. Nah, tapi Allah alam bisawab, saya juga nggak paham. Saya dulu juga nggak pernah ada apa-apa sebelum ada rezim ini. Kemana saya dakwah dikawal Banser, ya kan? Saya adem ayem sama NU, nggak pernah ada masalah. Nah, tapi setelah rezim ini lahir Bang, tiba-tiba 180 derajat itu berubah. Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bis umum, supirnya mabuk, kondekturnya teler gitu, keneknya ugal-ugalan, supirnya ugal, keneknya juga begitu, dan penumpangnya itu kurang ajar semua, merokok juga, nyanyi juga, buka-buka aurat juga, dangdutan juga. Jadi kesucian NU yang selama ini saya kenal tuh seakan-akan nggak ada sekarang ini. Hanya itu aja Bang, sekulit ari itu aja. Jadi kok saya pusing dengerin apa di bis yang namanya NU ini gitu kan. Ya tadi itu bisa jadi keneknya Bu Janda gitu kan. Bisa jadi kondekturnya Gus Yakut gitu. Dan supirnya Kiai Haji Akil Sirot, mungkin gitulah. Mungkin ya. Nah, penumpangnya liberal, sekuler, macam-macam di situ, PKI numplek di situ. Dan selama ini nggak ada setahu saya gitu. Ya, ngerokok, minum campur di situ Bang. Pusing ya. Akhirnya saya turun dari bis itu. Saya turunlah, pusing di sini. Hanya itu yang saya paham. Dan tiba-tiba saya juga berontak gitu kan. Ada kiai-kiai yang selama ini saya hormati tiba-tiba keluar masuk istana gitu kan, keluar masuk ke ranah kekuasaan, udah main duit, main money politik. Jadi kan berontak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apa kabar Ustaz? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Nampaknya pandemi ini lockdown makin subur tadi. Makin gemuk ya. Alhamdulillah. Gini Ustaz, flashback ya, nostalgia nih Ustaz ya. Dulu kan pernah sedikit ada kenangan manis dengan Mas Sugi. Iya. Ketika Ustaz menanyakan tentang Islam Nusantara dan lain sebagainya, yang mungkin sampai itu hampir-hampir disembelih Ustaz ya. Itu yang nganter siapa kemarin? Saya. Tapi kan Jadi gini sahabat Malimudo, itu waktu kejadian saya viral dengan
Mas Sugi di Medan. Itu yang nganter itu ini. Jadi yang nganter saya ke lokasi itu dia. Habis nganterin saya, dia cabut itu. Ya, karena ada panggilan emergency. Nggak tahu tuh kalau mau disembelih. Kalau tahu kan kita bawa rendang, Ustaz. Terus setelah pulang, yang jemput ya dia juga. Jadi memang alhamdulillah Ustaz nggak sekarang tuh penanyanya. Kalau sekarang makin banyak dagingnya kan, makin banyak sudah datang. Udah Ustaz, gini lah. Iya, gimana? Ece-ece langsung aja kita nih. Ada satu video yang mungkin kita lihat tadi bersama-sama sahabat-sahabat sekalian Ustaz tentang Pak Sugi ini memberikan kembali pendapat-pendapatnya. Ya utamanya tentang kondisi NU saat ini. Nah, tadi dianalogikan oleh beliau bahwa kondisi NU seperti bus yang sedang oleng, oleh supir yang mabuk, kernet yang teler, kondektur dan lain sebagainya, yang bahkan dikatakannya bahwa semua penumpang di dalamnya adalah orang-orang yang tidak baik atau buruk. Nah, kita kan ini di satu sisi oke segala macam perdebatan oke lah, kita terlepas dari itu. Tapi kan kita tidak bisa menafikan bahwa di dalam tubuh NU itu juga banyak orang-orang yang keramat katanya. Ulama-ulama besar, wali-wali Allah, atau orang-orang yang memang sudah sangat kompeten pada bidangnya. Dan juga segala macam posisi yang terjadi di NU itu juga tidak melakukan proses sembarangan. Itu juga ada mungkin pertimbangan khusus di sana. Jadi menurut Ustaz, bagaimana lah kira-kira pandangan dari Mas Sugi ini? Utamanya kita inginkan pandangan Ustaz terhadap orang-orang yang membahas NU tapi tidak jelas ke NU, dengan orang yang tidak jelas ke NU-nya, atau bahkan hanya ingin mencari-cari permasalahan dengan NU itu sendiri. Bagaimana pandangan Ustaz tentang hal tersebut, Ustaz? Begini ya, tadi juga videonya sudah kita lihat bahwa yang pertama yang ingin saya sampaikan, di video yang kita lihat bahwa Mas Sugi ini mengatakan bahwa ayah dia NU, kakek dia NU, ya mungkin dia ini NU keturunan lah kira-kira gitu, NU keturunan. Yang menurut dia siapa yang berkunut, siapa yang mungkin ya zikir berjamaah, artinya yang menjadi perbedaan Ahmadiyah antara NU dengan Muhammadiyah itu dianggap sebagai NU kultural. Secara kultur, secara budaya sama dengan NU. Tapi tidak bisa dikatakan orang yang disebut dengan NU kultural ini memahami NU. Itu nggak bisa. Karena orang-orang di Medan juga yang dia di bawah naungan contohnya Al-Jam'iyatul Wasliyah juga kunut amaliyahnya sama dengan NU. Ittihadiyah juga. Iya, Ittihadiyah dan lain sebagainya. Amaliyahnya juga sama dengan NU. Lantas apa kemudian orang-orang Al-Jam'iyatul Wasliyah yang secara kultur itu sama dengan NU kemudian bisa diminta pendapatnya tentang NU? Kan tidak bisa. Karena dia tidak mewakili orang yang benar-benar paham tentang Nahdlatul Ulama. Kan begitu? Iya, benar. Maka kemudian saya rasa Mas Rafli Harun juga salah apabila bertanya tentang NU sama orang yang tidak paham NU. Kayak mungkin Mas Rafli Harun ini keretanya rusak, Ustaz. Ya kan? Tapi ditanya sama tukang tanam jagung. Ya kan? Akhirnya businya yang rusak sama dia betul pakai cangkol. Jadi pasang dayungan aja ya kan. Agak lucu Mas Rafli Harun nih kadang-kadang ketawa banget tuh. Mau Ustaz, pancing. Jadi ibaratnya seharusnya dia ke bengkel jadi ke tukang tani gitu lah kira-kira ya. Jadi kurang tepat dia bertanya sama siapa. Iya. Jadi makanya saya heran apabila Mas Rafli Harun ini bertanya tentang NU kepada orang yang sama sekali tidak paham tentang NU. Ya, menurut saya begini, bagaimana dia bisa paham tentang NU? Lalu bijaiyah jaga apa kok gitu, apalagi paham tentang Nahdlatul Ulama. Ya, tapi kan udah menjadi khalifah. Terus gini ya, ini yang mau saya bahas lagi ya. Melihat perjalanannya Mas Sugi ini sebenarnya saya merasa bahwa Mas Sugi ini orang yang
ambisinya untuk menjadi dai itu cukup kuat, tapi tidak dibarengi usahanya untuk menuntut ilmu agama gitu ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena dia selalu mencari posisi di mana dia bisa diterima. Kalau dia ingin menjadi dai atau pendakwah atau seorang gus atau seorang kiai di Nahdlatul Ulama, ya kayaknya berat. Karena ya kalau dibandingkan dengan Gus Baha, Gus Kausar, ya dan yang lain, gus-gus yang lain gitu, kiai-kiai yang lain, ini kan jauh nih. Jadi untuk menjadi seorang kiai atau gus di Nahdlatul Ulama itu kan berat. Ya. Karena dulu yang saya perhatikan, Mas Sugi ini termasuk orang yang sangat frontal membela Ahok dan menyudutkan front pembela Islam. Tapi kenapa kemudian belakangan ini mungkin karena dia lebih mendapat tempat di kelompok mereka, akhirnya dia seolah-olah dia ini bergesekan dengan NU, bergesekan dengan Nahdlatul Ulama. Karena menurut saya mungkin dengan mencaci Presiden Jokowi, dengan menjelekkan Kiai Said, dengan menjelekkan Gus Yakut, mungkin gitu dia bisa mendapatkan ruang dakwah yang selama ini dia mau, dan menurut saya itu berhasil membodoh-bodohi orang yang emosi politiknya sampai sekarang belum reda atau belum padam. Terus tadi juga kita lihat di video tersebut bahwa Mas Sugi mengibaratkan bahwa NU atau Nahdlatul Ulama hari ini seperti bus yang ugal-ugalan gitu ya. Yang supirnya mabuk, kemudian katanya kondekturnya ugal-ugalan, kernetnya mabuk dan lain sebagainya, kernetnya teler gitu lah ya. Kemudian dia contohkan bahwa supirnya itu seperti Kiai Haji Said Agil Siraj. Seperti Kiai Haji Said Agil Siraj. Dari sini saya menangkap bahwa seolah-olah dia ingin mengatakan bahwa Kiai Haji Said Agil Siraj ini orang mabuk gitu. Dan ini adalah satu penghinaan dan membuat saya sebagai warga Nahdlatul Ulama, sebagai kader Gerakan Pemuda Ansor, merasa tersinggung dengan bahasanya Mas Sugi ini. Dengan bahasanya Sugi ini saya merasa tersinggung. Mengatakan Gus Yakut itu teler, ugal-ugalan gitu, karena dia ibaratkan contohnya kernetnya atau kondekturnya itu kita ibaratkan Gus Yakut gitu ya. Jadi ini merupakan hal yang saya secara pribadi sebagai kader Gerakan Pemuda Ansor tersinggung apabila dia membawa-bawa Gus Yakut, apalagi mengatakan Gus Yakut ini kondektur atau kernet mabuk atau teler atau ugal-ugalan dan lain sebagainya. Ini menurut saya bahasa-bahasa yang ya kalau masalah itu sih sebenarnya kita sudah paham, karena Sugi ini memang sudah terbiasa mulutnya kotor dari dulu ya. Jadi kita sudah sering lah dengan bahasa-bahasa kotornya Sugi ini, kita sudah sering dengar dan sangat jauh ya daripada adab seorang dai. Nah, hari ini dia mencoba untuk mencari sensasi, kalau menurut saya mencari sensasi agar namanya naik lagi. Ya mungkin kan ini Ustaz, kalau makanan udah mau basi ya mungkin dipanasin gitu. Iya, dipanasin lagi supaya dia naik lagi namanya gitu ya. Kalau menurut saya sih Sugi ini cari sensasi ya supaya naik lagi karena namanya sudah redup. Karena dia ini satu-satunya dai yang kalau berdakwah itu nggak pakai ilmu gitu ya. Dia satu-satunya dai yang kalau dakwah itu nggak pakai ilmu, cuma pakai sampah kalau dakwah. Cuma pakai ya, mungkin dia dai daur ulang Ustaz. Dai daur ulang ya. Pakai kotoran dan lain sebagainya gitu. Kemudian dia katakan bahwa yang di dalam bis ini adalah orang-orang kurang ajar. Ini kan tidak tepat, Bang Ferry. Apabila dia mengatakan yang di dalam bus ini orang-orang kurang ajar, artinya orang-orang yang di dalam bus ini kan kemungkinannya dua. Yang pertama orang NU secara keseluruhan
baik yang struktural atau yang kultural, atau mungkin yang dimaksud dia NU yang struktural, yang sampai saat ini masih mendukung gerakannya NU, gerakannya Kiai Said sebagai ketua NU, ya kan? Maka kalau seandainya itulah yang menjadi maksud, dan memang tidak bisa ditakwil kemana-mana lagi, nggak bisa. Memang sudah blek di situ. Paling paling mentoknya ya dia ingin mengatakan orang-orang yang di bawah naungan daripada NU ya secara struktural ini orang-orang kurang ajar. Padahal kita tahu di dalam NU itu pengurus-pengurusnya ada Gus Baha, pengurusnya ada Kiai Somuddin, bahkan lebih dari itu ada Habib Lutfi. Habib Lutfi kita tahu adalah ulama yang luar biasa, yang karismatik. Ada lagi di dalamnya ya, sebelum almarhum Kiai Haji Maimun Zubir wafat, ya, beliau juga sepakat dengan kepemimpinannya Kiai Said Agil Sirat sebagai ketua NU. Apa dia ingin mengatakan kiai-kiai ini orang-orang kurang ajar? Jadi memang itu ya. Sebagian netizen itu saking geramnya itu mengatakan, bukan lagi memanggil dia dengan Sugi, ditambahin A di belakangnya, Asugi. Asugi, saking geremnya gitu. Ambil spasi berarti. Pakai spasi, jadi saking geremnya lihat dia ini gitu ya. Jadi, tapi kalau saya sih sebenarnya menganggap Mas Sugi ini sebagai orang yang namanya orang yang terlalu terobsesi ya, ingin mencari sensasi, ingin dipanggil kiai, ingin dipanggil gus, ingin dipanggil ustadz gitu ya. Kalau menurut saya ya, saya anggap ya orang yang belum mukallaf lah, paham lah Bang Ferry. Belum mukallaf lah gitu ya. Jadi ya kalau orang mukallaf itu kan baligh, kan, kemudian berakal. Mungkin dia sudah baligh. Betul. Ya kan, tapi mungkin tidak berakal. Mungkin juga belum puber kedua kan. Belum. Sudah puber lah. Jadi gitu, kalau orang mukallaf ini kan baligh, berakal, sehat panca indera, sampai dakwah kan, dakwah sampai panca indera sehat, gitu ya. Penglihatan dan pendengarannya bagus kan gitu. Pembicaraan juga tajam. Terus baligh, nggak mungkin orang sebesar itu nggak baligh kan. Tapi mungkin yang kedua ini mungkin tidak berakal. Jadi kalau saya menganggap Pak Sugi ini belum mukallaf lah. waduh. Jadi sehingga dia tidak bisa melihat ya bagaimana NU ini sampai menuduh yang di dalam bus itu ada yang PKI. Ini sudah banyak ya tuduhan terhadap NU bahwa NU disusupi PKI. Kemarin Bang Alfian Tanjung mengatakan banyak sekarang pengurus-pengurus Ansor Banser ini banyak yang PKI dan lain sebagainya, dan alhamdulillah sudah minta maaf. Ya, ini sekarang ini temennya ini sekarang yang cari gara-gara ya. Saya harap sebenarnya yang pertama kepada Bang Rafli Harun, Iya. kalau sampean ingin tahu tentang NU, kalau abang ingin tahu tentang NU, bertanyalah kepada orang yang tepat. Kalau mau bertanya tentang ilmu pertanian, tanya sama orang yang mengerti pertanian. Jangan tanya pertanian, tanyanya ke tukang jahit baju. Atau nanya jahit baju, tanyanya ke tukang bengkel. Bagusnya tuh Bang Rapi bawa Bang Sugi ke tukang jahit baju. Jadi jahit itu Ustaz. Dia boleh jadi jahit gitu. Atau bawa ke tukang tanaman biar ditanam kalian. Pala ya Gitu ya. ya. Kemudian yang kedua untuk Bang Sugi ya, tobat lah, gitu ya. Tobat lah Bang. Gitu ya. Kalau dulu katanya sampean itu bajingan ya, bejat, mantan maling dan lain sebagainya, tobatlah ke jalan yang benar ya. Jangan dari bajingan
terus langsung jadi ustadz. Ya. Ngaji dulu, mondok dulu, belajar dulu yang benar. Karena kalau abang dari bajingan langsung jadi ustadz, maka kebajingan abang itu nggak berubah sampai sekarang. Jadi mulut bajingan abang itu sampai sekarang menurut saya masih apa namanya? Masih bajingan mulutnya gitu. Ya masih bajingan sampai sekarang. Gitulah kira-kira bang pandangan saya tentang video yang baru-baru viral ini. Terima kasih Ustaz atas anggapannya. Mudah-mudahan NU sendiri terhindar dari segala fitnah-fitnah Ustaz ya. Ya. Karena memang kita berdoa jamiah kita ini menjadi jamiah yang rahmatan lil alamin, yang mana kita semua dalam Islam yang benar-benar rahmatan lil alamin. Dan satu Ustaz, tadi yang nambahin pesan untuk Bang Sugi tadi Ustaz. Menukil dari perkataan yang kata-kata mutiara Bang Sugi. Kalau jadi dai Bang, mbok ya jangan sejancok itu apa? Terima kasih sahabat-sahabat Malimudo dimanapun berada, dan sehat-sehat selalu, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa, jangan lupa banyak sholawatan, dan kita doakan bersama mudah-mudahan guru-guru kita pada sehat, kita sehat, dan semua orang-orang yang ingin mencari permasalahan ditenangkan hatinya agar damai bersama. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.